Halo semuanya, izin memperkenalkan diri, nama saya Linda Lutfina, saya dari kelas 11 TKJ 2. Di sini saya akan membahas mengenai mikrotik akses. Di sini apa aja yang bakal kita bahas selama di video ini. Yang pertama itu ada metode akses router OS, yang kedua itu ada akses router board menggunakan Winbox, yang ketiga ada menu hostname IP address pada Winbox, yang keempat ada pengenalan tampilan mikrotik pada Winbox, yang kelima ada akses router virtual Peanut Lab dengan Winbox, yang ke-6 itu ada Webpick, dan yang ke-7 itu ada Quickset, yang ke-8 ada Telnet dan SSH, dan yang terakhir itu ada konsep serial console. Pembahasan pertama yang bakal kita bahas itu metode akses router OS. Router OS, metode itu ada keyboard, ada serial console, ada remote server telnet atau SSH, ada Winbox, FTP, AP, Quickset, dan Webpick atau HTTP, MAC telnet, lokal atau Winbox, terminal menu, dan mikrotik app. Yang kedua itu akses router board menggunakan Winbox. Nah, untuk aksesnya itu cara yang paling mudah dalam mengakses dan mengkonfigurasi router mikrotik adalah menggunakan Winbox atau real device. Untuk aplikasi Winbox available on Windows itu terkait macOS dan Linux bisa menggunakan pihak ketiga. Antara router dan laptop itu dihubungkan menggunakan kabel LAN atau Local Area Network. Available access by MAC and IP address. Usernya itu admin dan passwordnya itu boleh memakai password dan boleh tidak memakai password. Selanjutnya menu hostname IP address pada Winbox. Di Winbox atau aplikasi manajemen untuk perangkat mikrotik, menu untuk melihat hostname dan IP address perangkat itu bisa diakses dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, melihat IP address, buka Winbox dan login ke router mikrotik. Yang kedua, itu masuk ke menu IP addresses. Di sana akan ditampilkan daftar semua IP address yang konfigurasi di router beserta interface-nya. Yang kedua itu ada melihat atau mengatur hostname. Masuk ke menu sistem atau identity, terus di sana kalian bisa melihat dan mengubah hostname atau yang disebut nama perangkat atau router. Terus kolom identity itu menunjukkan hostname yang saat ini kalian gunakan. Nah, kalau kamu butuh lihat IP dan hostname dari banyak router sekaligus, misalnya dalam daftar koneksi di jendela atau di jendela awal Winbox, kamu bisa lihat saat buka Winbox di tab Neighbors. Kalian bisa melihat IP address dan nama identity dari router yang terdeteksi di jaringan. Selanjutnya, pengenalan tampilan mikrotik pada Winbox. Akses router board with Winbox itu yang pertama pengenalan hostname dan IP address, yang kedua uji coba. Nah, uji cobanya itu ada dua, yang pertama login Winbox with MAC address, yang kedua itu ada login Winbox with IP address. Akses router virtual Peanut Lab dengan Winbox. Peanut Lab atau Lab Alat Emulator Jaringan Paket. Yang kedua itu persiapkan environment Peanut Lab yang sudah tersedia perangkat virtual mikrotik. Persiapkan aplikasi Winbox. Lakukan koneksi antara ISP dengan router. Dan terakhir itu connect virtual mikrotik using Winbox. Selanjutnya itu ada Webpick. Webpick diperkenalkan sejak router OS versi 5.0 dengan fungsi yang sama dengan Winbox. Nah, Webpick ini support IPv4 dan IPv6. Webpick ini support juga HTTP dan HTTPS. Webpick ini juga sebagai alternatif Winbox, dan untuk mengakses akses router board via Webpick juga bisa dengan mengetikkan IP router pada browser. Contohnya kayak HTTP IP router. Selanjutnya Quickset. Quickset itu untuk mengkonfigurasi secara cepat dan settingan dasar router dalam satu tampilan, dan Quickset ini dapat diakses melalui Winbox atau Webpick. Selanjutnya Telnet dan SSH. Based on Terminal Command Line Interface atau CLI, terus ada akses router via text atau CLI dapat dilakukan melalui SSH, Telnet, konsole, new terminal Winbox, dan terminal Webpick. Digunakan untuk merunning script atau ketika akan mengakses router dengan keterbatasan bandwidth. Dan yang terakhir itu Telnet dan SSH ini untuk mengakses router via remote SSH atau Telnet, maka kalian bisa menggunakan aplikasi remote client seperti PuTTY, WinCP, dan sebagai lainnya. Selanjutnya konsep serial console. Serial console digunakan apabila kita lupa atau salah dan telah mendisable semua interface pada mikrotik. Serial console itu dibutuhkan saat kita menggunakan atau menginstal, dan yang remote via serial console itu membutuhkan kabel DB9 atau konverter USB ke DB9. Menggunakan program Hyperterminal, baut
red 11.005.200, data bit 8, private non, stop bit 1, dan full contour 0. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan selama saya menyampaikan materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.